Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, puji syukur kami aturkan kepadamu, bahwa meski kami adalah makhluk ciptaan yang paling kecil, tetapi Engkau menyayangi kami. Alam semesta begitu kecil seperti debu, tapi Tuhan mengasihi kami, menyayangi kami, mengampuni dosa kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, dalam bacaan pertama dari kitab kebijaksanaan, kita diingatkan bahwa alam semesta itu yang sebetulnya begitu luar biasa. Bumi adalah salah satu planet yang kecil dibandingkan dengan planet-planet yang lain. Dan menurut penyelidikan, masih begitu banyak planet-planet yang lain seperti disebutkan supernova. Dan ada banyak lain yang belum terdeteksi, yang belum terungkap. Tapi yang mengagumkan adalah Tuhan mencintai kita. Tuhan mengasihi kita. Tuhan menyayangi kita. Dan Dia tidak menghukum kita dengan keras. Dan itulah yang dilukiskan dalam kitab kebijaksanaan bacaan pertama hari. Hal ini mengingatkan kita bahwa apalah artinya hidup ini? Untuk apa kita hidup? Apakah kita hanya mencari kekayaan, harta, benda, mencari kedikdayaan, mencari kehebatan? Bukan itu yang Tuhan inginkan. Yang Tuhan inginkan adalah bahwa kita mencari Tuhan di atas segala sesuatu. Dan itu yang membuat kita bahagia, dan itu yang membuat kita tentram, dan itu yang membuat kita damai dalam hidup. Ketika kita mencari Tuhan, Tuhan akan memberikan kedamaian. Tapi kalau kita mencari kebahagiaan, kedamaian, bahkan di luar Tuhan, tak akan dapat kebahagiaan. Dan itu yang harus mengubah cara pikir, cara pandang, cara sikap kita. Yaitu bukan pertama-tama kita mencari kebahagiaan, enggak ada. Bukan pertama-tama kita mencari kedamaian, bukan. Bukan pertama-tama kita mencari ketenangan, bukan itu. Yang penting dalam Injil hari ini kita bisa melihat bagaimana Zakheus bertemu dengan Yesus karena dia rindu melihat Yesus. Sekali lagi, dia rindu melihat Yesus. Dia ingin berjumpa dengan Yesus. Jadi saudaraku terkasih, mari kita perhatikan hidup kita masing-masing. Siapakah yang kita cari? Kita mencari kekayaan, kita mencari uang, kita mencari damai, kita mencari kesenangan. Apakah kita mendapatkan itu? Mungkin iya. Ya, sehari, 2 hari, 3 hari, setelah itu gak dapat lagi. Raus lagi. Maka sebetulnya apa yang sebetulnya coba Anda perhatikan. Cara pandang, cara sikap, cara kita menghayati hidup ini. Yang penting adalah mencari Tuhan Yesus. Berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan ketika kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, maka kita mendapatkannya. Apa yang kita dapatkan? Kebahagiaan, kedamaian, ketentraman. Jadi saudaraku terkasih, dunia ini seringkali bolak-balik. Dan kita tidak tahu cara bagaimana menghayati. Ketika kita ingin bahagia, kita mencari kebahagiaan dengan cara yang keliru. Kita mengumpulkan harta, kita mengumpulkan uang, kita mengumpulkan seolah-olah itu semua mobil hebat. Seolah-olah itu semua memberi kita kekayaan, memberi kita kebahagiaan. Menurut saya tidak akan pernah. Maka saudaraku terkasih dalam Kristus, mari kita ubah cara pikir, cara pandang. Apa yang cara pikir dan cara pandang kita yang benar? Carilah Tuhan Yesus. Dan Yesus mengatakan itu, carilah aku. Carilah dulu kerajaan Allah. Yang lain akan diberikan, dan Tuhan akan memberikan kerajaan Allah.
memberikan kedamaian, memberikan ketentraman, memberikan apa yang kita rindukan. Ya. Kita lupa bahwa hati kita, jiwa kita itu diciptakan bukan untuk barang, tapi untuk Tuhan. Santo Agustinus sekali lagi mengatakan, engkau menciptakan aku hanya untukmu. Anda mau jadi apa? Kita mau jadi apa? Kita mau apa? Ya. Maka mari saudaraku, semoga kita semua tidak keliru dalam mencari Tuhan. Tidak salah dalam mencari Tuhan. Tidak salah dalam mencari kebahagiaan, kedamaian. Bukan sesuatu yang kita cari, tapi seorang. Demikian juga dalam hubungan kita dengan sesama kita. Hubungan Anda dengan suami, dengan istri, dengan siapa. Anda ingin mendapatkan sesuatu dari mereka? Enggak. Cobalah menemukan, mencari, memahami, menyelami mereka. Demikian juga kita harus menyelami siapa aku ini yang terdalam. Jadi sebetulnya yang kurang tepat adalah ketika kita tidak menemukan siapa aku itu. Bukan apa aku, siapa aku itu. Dan itu bersumber dari itu, ketika aku tidak mengenal siapa aku juga tidak akan mengenal siapa orang lain. Aku juga tidak akan mengenal siapa sesamaku. Aku tidak akan mengenal siapa Tuhan. Karena pertanyaan apa dan siapa itu sangat tipis. Apa itu kemudian? Siapa itu identitasku? Who I am. Siapa aku? Bukan apa aku. Apa aku itu apa yang kumiliki. Ya, bukan beingku. Bahasa Inggrisnya being. Adaku. Maka mari saudaraku, kita kembali. Dan kalau kita mengenal Yesus, mencari Yesus, maka kita tahu siapa aku itu. Dan untuk apa Tuhan menciptakan hidup bagiku. Jadi sekali lagi, ketika orang tidak menemukan siapa dirinya, siapa orang lain, dan siapa Tuhan, dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Dia tidak akan mendapatkan ketentraman. Dia tidak akan mendapatkan kedamaian. Saudara, semoga kedamaian, ketentraman, kebahagiaan kita cari di dalam diri Yesus. Yesus saja cukup. Sakeus hari ini bertemu dengan Yesus, berjumpa dengan Yesus dan memberikan Yesus memberikan, menerima dia, mengakui dia, mencintai dia, dan itulah terjadi pertobatan. Kalau kita tidak bertemu dengan Yesus, tak akan terjadi pertobatan. Gereja kita meskipun penuh, tetapi kita tidak hanya ke gereja, tetapi tidak bertemu dengan Yesus yang menobatkan pikiran, perasaan, dan hidupku. Nah, bagaimana cara kita menemukan Yesus? Bergaullah dengan Yesus, sering-seringlah berjumpa dengan Yesus, mencari Yesus, menempatkan diri bersama Yesus dimanapun, kapanpun, dan membaca kitab suci. Tidak ada cara lain kecuali duduk, diam, berjumpa dengan Yesus, membaca kitab suci. Semoga Anda dan saya bertanya pada diri masing-masing, sejauh mana saya berjumpa dengan Yesus, seperti Sakeus, sehingga terjadi pertobatan dalam hidup kita. Tuhan memberkati Anda dan saya. Semoga Anda dan kita semua menemukan Yesus dalam hidup kita, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.